Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, kembali lagi dengan Ibu pada pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas luas permukaan dan juga volume dari bangunan ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, hari ini kita akan membahas contoh soal gabungan dari bangunan ruang sisi lengkung tersebut. Sebelum memulainya, silahkan dipersiapkan dulu buku yang dari sekolah, yaitu pertama buku paket matematika kalian, dan yang kedua itu buku intens AKM. Nanti Ibu akan bahas beberapa soal dari situ. Oke, sudah disiapkan? Kita langsung saja dari buku AKM-nya. Nah, yang pertama, silakan dibuka halaman 101. Soal US Matematika Paket 1, nomor 26. Ibu bacakan soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mangkuk berbentuk setengah bola yang panjang jari-jarinya 10 cm berisi penuh air. Seluruh air dalam mangkuk tersebut dituangkan ke dalam wadah berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan jari-jari mangkuk. Tinggi air dalam wadah adalah oke. Nah, dari soal ini kita sudah mengerti bahwa di soal ini ada dua wadah yang berbeda. Wadah pertama itu berbentuk setengah bola dan wadah kedua itu berbentuk tabung. Ingat sifat zat cair. Ya. Mau bentuknya seperti apa ketika dipindahkan, isinya sama. Artinya apa? Volume air yang ada di setengah bola ini atau di wadah pertama ini ketika dituangkan akan sama dengan volume yang ada di wadah kedua. Nah, ini poin yang harus kita ingat. Jadi, dari sini dapat kita tuliskan kalau volume air dalam mangkuk akan sama dengan volume air dalam tabung. Di sini poinnya. Oke, sebelumnya tadi kita dapat clue-nya jari-jarinya. Jari-jarinya yaitu 10 cm. Dan di sini jari-jarinya sama. Ya. Jari-jari bola atau mangkuk sama dengan jari-jari tabung. Nah, ketika ini sudah, baru kita masukkan rumusnya. Mangkuk itu berbentuk setengah bola. Berarti volume bola setengah dikali volume bola sama dengan volume tabung. Masukin setengah rumus bola 4/3 pi r pangkat 3 sama dengan, sedangkan rumus tabung pi r kuadrat dikali t. Oke, masukkan lagi setengah dikali 4/3 dikali pi-nya Ibu tetap tulis pi. Masukkan r-nya 10 kali 10 kali 10 sama dengan sini pi-nya Ibu tetap tulis pi. R-nya 10 kali 10 kali tinggi tabung. Ada nggak tinggi air dalam tabung? Belum ada. Ini yang diminta di soal. Tinggi air dalam tabung. Berarti ini tetap oke, dari sini dulu deh. 4 bisa kita coret sama 2. Ini 2. Nah, ada ruas kanan, ada ruas kiri. Lihat di masing-masing ruas punya pi. Kita bisa coret ruas kanan, ruas kiri. 10 di ruas kiri, 10 ruas kanan. 10 ruas kanan, 10 ruas kiri. Oke. Nah, tuliskan sisanya. 2, ini kan 1 dikali 2,
2 dikali 10, 20 per 3 sama dengan, ini sudah habis atau nilainya 1, 1 dikali T, tetap T. Maka T sama dengan 20 dibagi 3. Ayo dihitung. 6,666 atau kita tulis 6,67 cm. Nah, kebetulan di pilihan ganda yang ada di buku itu tidak ada. Ya, ini jawabannya 6,67 cm. Jadi kalau ada soal seperti ini, bentuknya apapun, ingat aja volume wadah pertama itu akan sama dengan volume wadah kedua. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Jadi tolong diperhatikan ulang jika memang ada yang belum paham. Oke, Ibu lanjut ke soal berikutnya. Masih paket 1. Soal nomor 34 di halaman berikutnya itu halaman 102. Sebuah bak penampung air berbentuk tabung dengan tinggi 2 meter dan panjang jari-jari 7 desimeter. Terisi penuh air. Semua air dalam bak penampung akan dikeluarkan jika air yang keluar melalui keran rata-rata 7 liter per menit. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam bak. Nah, kalau di soal ini bentuknya hanya satu tabung, tapi selain kita mencari luas ataupun volume, di sini dihubungkan dengan, kalau kalian ingat waktu belajar kelas 6 dari kelas 5 ya, debit. Ya, bukan kartu debit tapi debit air atau kecepatan air. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Di sini kalian harus bisa dulu nih nulisin atau menentukan apa saja yang diketahui. Nah, yang pertama yang diketahui itu tinggi tabungnya 2 meter, jari-jarinya 7 desimeter. Nah, kemudian jika air yang dikeluarkan melalui keran memiliki rata-rata, rata-ratanya atau Ibu lambangkan D itu debit air ya, 7 liter per menit. Nah, maka yang ditanya adalah waktu, atau kita lambangkan T. Oke, sebelum menjawab, kita harus paham dulu nih, liter itu sama dengan apa satuannya? Liter sama dengan apa yo? Desimeter kubik. Artinya, lihat di sini tinggi sama jari-jarinya kan berbeda nih satuannya, harus kita ubah. Nah, mengubahnya tergantung dari rata-ratanya menggunakan apa? Dia menggunakan liter. Nah, jadi sudah DM, sedangkan tingginya belum. Kita ubah ini. Nah, tinggi meter ke DM. Kilometer per meter, M ke DM itu turun 1. Artinya nolnya bertambah. Sama dengan 20 desimeter. Oke, sampai sini harus bisa dulu ya. Nah, kemudian setelah ini kalian sudah paham, ingat rumus dari debit. Kalau Ibu gambarkan segitiga istimewa, ya, segitiganya seperti kira-kira. Kalau waktu SD, Ibu waktu mengajar SD seperti ini. Debit itu, D itu sama dengan volume dibagi waktu. Nah, yang diminta siapa di soal? Waktu. Kalau yang diminta waktu, artinya tinggal dibalik. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volume dibagi debit.
Ini yang akan kita gunakan. Volumenya sudah ada? Belum ada. Maka yang pertama harus kita cari adalah volume. Kita hitung volume dari si tabung. Oke, masukkan rumusnya. Pi R kuadrat dikali T. Pi-nya pakai yang berapa? Jelas 22 per 7. Dikali R-nya 7 kali 7. Tingginya 20. Coret. 22 kali 7, 154. Dikali 2. Nanti dapat hasilnya 3080 cm3. Oke, volumenya sudah dapat. Maka kita bisa hitung waktunya. Kalau waktu sama dengan volumenya dibagi debit. Kode CM DM ya. Ini atau sama aja dengan 3080 liter. Oke, masukkan volumenya. 3080 dibagi 7. Oke, 3080 dibagi 7. Kalau kalian hitung nanti hasilnya adalah 400 kW sama dengan 440 menit. Ini sama dengan berapa jam? Artinya dibagi 60. 440 kalau diminta ke jam ya, bagi 60. Coret. Nah, 44 dibagi 6 yang mendekati itu 7. Sisa 2. Artinya 7 jam. 2 per 6, sepertiga. Sepertiga dari 60 menit, 7 jam 20. Oke, jika diminta dalam bentuk jam dan menit. Misalnya jawabannya hanya di sini saja, silahkan. Ini bentuknya esai, jadi tidak ada aturannya. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Masih di buku AKM, tapi paket kedua, halaman 105. Masih nomor yang sama 26. Perusahaan pembuatan bola tenis memerlukan bahan seluas 314 meter persegi untuk sekali produksi. Diketahui diameter bola yang dibuat 10 cm dan setiap bola dijual dengan harga 12.500. Total pendapatan yang diperoleh perusahaan apabila semua bola yang diproduksi laku terjual adalah Oke, dari sini sebenarnya yang diminta di sini sangat simpel. Jari-jarinya sudah ada. Nah, ini kata dulu kita tulis seperti biasa yang diketahui. Yang diketahui dari soal pertama adalah luas. Bahannya itu memerlukan punya luas 314 meter persegi. Nah, setiap bola dijual terus jadi diameternya. Diameter sama dengan 10 cm. Berarti jari-jarinya 5 cm. Nah, harganya setiap bola, satu bola, harganya 12.500. Yang ditanya itu total pendapatan atau yang ditulis pendapatan. Oke. Di sini kalau kita menghitung hasil pendapatan kita, artinya kita harus tahu dulu ada berapa
bola yang berhasil kita buat atau kita produksi dijual ya. Nah, kalau satu bola 12.500, nah yang diminta ini ada berapa bola dengan luas 314 meter persegi. Nah, jadi logikanya gini, kalian punya bahan ya, di sini 314 meter persegi. Kemudian itu bahan seluruh bahan. Nah, kalian disuruh membuat bola. Nah, satu bola kita harus cari dulu luas dari satu bolanya. Ya, bola masih sama rumusnya 4 pi r kuadrat. 4 pi-nya kalau jari-jarinya 5 berarti 3,14 dikali 10 kali 10. 10 dikali ini bukan 10 ya. Oke, dikali 5 dikali 5. Ya, kita tulis ulang. 4 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5. 25 kali 4, 100. Ini 314 cm persegi. Ini satu bola. Sedangkan bahannya yaitu seluas 314 meter persegi. Wah, sebetulnya beda nih. Berarti kita harus samakan. Yang paling bawah itu cm. Jadi ini kita ubah. M ke cm itu turun 2 tangga. Tapi ini persegi. Artinya satu tangganya bertambah 0-nya 2. Satu tangga lagi. Tambah lagi 0-nya 2. Inilah. 3.140.000 cm persegi. Ini bahan yang kalian punya. Maka banyak bola, kita cari dulu banyak bolanya dengan luas segitu. Bahan atau luas bahan, ya, luas bahan dibagi luas satu bola. Untuk mengetahui banyak bola. 3.140.000 dibagi 314. Udah, ini kan sama nih, cara ya. Sisa berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 10.000 bola. Sehingga total pendapatan adalah, tinggal kalian kalikan. Kalau satu bola harganya 12.500, berarti kalau 10.000 tinggal dikali 10.000. Udah. 12, 5, kosongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 125 juta rupiah. Itu jawabannya, optionnya B. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang masih di buku AKM, tapi ini dibuka paket berikutnya, itu paket 3. Nah, sebuah kaleng tanpa tutup memiliki diameter 11 cm, tingginya 14, dan ketebalan sisinya 2 cm. Jika tabung tersebut diisi air sampai penuh, volume air adalah. Sebenarnya ini soalnya satu bangun ruang. Hanya di sini, kalau kalian lihat dari gambar yang ada di buku, perlu ketelitian ya. Artinya kalian harus paham bagian mana yang dihitung. Oke, Ibu coba gambarkan, bisa tidak ya? Perlu enak nanti menjelaskannya. Jadi Ibu punya kaleng. Ibu punya kalengnya berbentuk tabung. Nah, yang namanya kaleng pasti ada
ketebalannya. Jadi istilahnya kalau digambar lagi, ini anggap aja lah mirip namanya di buku. Oke, jadi gini anak-anak, diameternya ya, diameter itu kan dari ujung ke ujung ini 11 cm. Tapi karena dia punya ketebalan, di sini ketebalannya 2 cm, artinya kan di sini 2 cm, di sini juga 2 cm. Ini 2 cm, yang ini juga 2 cm. Nah, berarti kan ini nggak akan berisi nih. Bagian yang ini tidak berisi. Nah, ini tidak berisi. Nah, yang terisi itu ini yang akan terisi. Karena dia tebal, atau ini bahannya istilahnya, ini bahan kalengnya, ini isinya. Nah, jadi kita pakai tabung yang di dalam ini. Jadi kalau ibu gambarkan, ini tabung yang dalamnya. Nah, berapa diameter dari si tabung yang dalam? Ini yang bagian dalam. Kalau dari ujung ke ujung 11, dan tebal ini ke sini masing-masing 2, artinya 11 dikurang 4. Terus 11 dikurang 2, dikurang 2. Nah, ini diameternya 7. Di sini kunci yang pertama. Kemudian tingginya dari sini ke sini. Tinggi yang di bagian dalam, ingat kalau digambar di soal kalian, ya kalau di soal, ini tuh ada tebalnya ke bawah. Nah, ini tebalnya 2 cm. Artinya tinggi awalnya 14 dikurang bagian bawahnya 2, maka tinggi tabung menjadi 12 cm. Sudah. Kalau di sini sudah benar, ini diameter dan tinggi, maka bisa mencari volume air. Oke, diameternya 7, berarti jadi jadinya 7/2, atau yang menulis 3,5 pun silahkan. Nah, sebenarnya nggak masalah itu mah. Yang penting nanti hasilnya harus sama. Oke, ini bukan 7/2. Dan kita hitung volume air dalam kaleng adalah masih sama rumusnya, pi R kuadrat dikali T. Nah, 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2 dikali tingginya 12. Coret, 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 11, coret, coret, berapa? 6. Jadi 11 dikali 42, ini 462 cm kubik. Inilah isi air dalam kaleng. Optionnya di pilihan itu C. Oke, lalu ada 4 soal ya. Oke, mungkin videonya agak panjang ya. Mohon maaf kenapa bukannya ibu mempersingkat video ya, atau batasin 20 menit, enggak, karena di sini memang harus dibahas soal gabungannya. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal sudah ada gambarannya. Ya, kita lanjut sekarang, kita menggunakan buku paketnya. Di soal berikut ini menggunakan buku paket matematikanya. Karena di bukunya yang ini nggak ada soal bandul. Oke, nomor 13. Oke, dibuka buku paketnya soal evaluasi bab 5 halaman 162. Ini nomor 13. Sebuah bandul jam terbuat dari sebuah kerucut dan belahan bulat. Oh ya, bayangkan ada di soal ada bentuknya. Terus apalagi tuh? Seperti gambar di samping. Luas permukaan bandul tersebut tanggalah yang diminta luas permukaan.
Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada sisi yang berhimpit. Ya, ada yang berhimpit di situ. Jadi kalau Ibu gambarin, kira-kira seperti ini. Kerucut. Ini ada belahan bola ya, gini lah ya. Terus di sini ada tingginya. Tinggi ini tinggi kerucutnya 24 cm. Kemudian di sini ada dari ujung ke ujung, artinya ini diameternya. Diameter 14 cm. Nah, karena yang diminta garis permukaan, otomatis yang bagian luar ya, sisinya, luas permukaan sisi. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini yang kita hitung itu dari kerucut hanya selimutnya, dan dari bola ini jelas setengah bola biasa. Oke, jadi kalau kita hitung luas benda atau luas bandul sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas setengah bola biasa. Nah, di sini nih yang poinnya nih. Bandul jam. Bandul jam itu bentuknya padat ya. Artinya bolanya bukan bola biasa. Ini bola besi pejal. Ya, berarti di sini tinggal kita masukin selimut kerucut PRS ditambah setengah bola besi pejal itu 3 PR kuadrat. Tahu logikanya gini, ini kan setengah bola. Tadi kan Ibu bilang ada sisi yang berhimpit, yaitu alas kerucut berhimpit dengan alas bola. Kalian silakan pilih mau kerucutnya lengkap atau bolanya bola biasa. Ya, tahu di sini kerucutnya hanya selimut, sedangkan bolanya bola besi atau bolanya punya alas. Oke, karena ini juga nanti berlaku untuk tabung dengan kerucut, tabung dengan bola. Nah, seperti itu. Nah, oke, kembali dulu ke kerucut. Nah, di kerucutnya di sini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Ini S-nya, pelukisnya belum ada, tapi tingginya sudah ada 24. 7, 24, pasangan Pitagorasnya 25. Kita masukin 22 per 7 kali 7 kali 25. Ditambah 3 dikali 22 per 7 kali 7 kali 7. Coret, 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 coret. 22 kali 25, 11 kali 50, 550. Ditambah ini 11 dikali 42. 21, 42, 416. Hasilnya adalah berapa tuh? 550 tambah 2, 1, 1012. Ada tidak di opsinya? Ada. 1012 cm persegi. Oke, jawabannya itu A. Oke, kita lanjut. Di soal berikutnya sama, masih bandul, tapi yang diminta itu volume. Itu di soal nomor 20. Suatu bandul timah dibentuk dari kerucut dan setengah bola. Timah itu padat ya, dengan jari-jari 14 cm. Jari-jari kerucut
14 cm dan tingginya 10 cm. Maka volume bandul timah adalah, bentuknya masih sama. Kalau volume nggak masalah. Ya, kalau volume nggak masalah karena yang diminta isinya. Oke, langsung aja. Volume bandul sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Kerucut volumenya sepertiga pi R kuadrat kali T ditambah setengah dikali 4/3 pi R pangkat 3. Jadi 1/3 kali 22/7 karena R-nya 14 kali 14 kali tingginya 10 di soal ya, ditambah, oke ini bisa dicoret 2, ini 2/3 dikali 2/7 dikali 14 kali 14 kali 14. Oke, tolong bantu hitung 14 bagi 7, 2. Ada lagi ya, 14 bagi 7, ya. Oke, berarti ini 22 kali 2 dikali 14 dikali 10. Berapa tuh? Oke, Ibu coba hitung. 22 dikali 2 dikali 14 kali 10 itu 6.160 dibagi 3 ditambah, nah sini 2 kali 2 4 kali 2 88 dikali 196, ini 17.248 per 3, masih per 3 ya. Nah, ini kan sama-sama per 3 nih, jumlahin aja. 17.248 ditambah 6.160. Ternyata jawabannya 23.408 per 3. Silakan tinggal dibagi 3. Apakah ada jawabannya? Di sini diperoleh, Ibu hitung 7.802,67 kali Ibu bulatkan cm kubik. Apakah ada di opsinya? Ada. Nah, di sini 7 ya, sama saja. Nah, hasilnya adalah C. Nah, itulah dia beberapa contoh dari gabungan bangun ruang sisi lengkung. Di sini belum ada tabung sama bola, tabung sama kerucut. Sebenarnya masih banyak. Tapi kalau Ibu lanjutkan, bisa panjang nanti durasi video yang harus kalian tonton. Oke, anak-anak, tolong dipahami, usahakan dicatat, apalagi rumus-rumus dari luas permukaan dan juga volume dari bangun ruangnya. Jadi kalau pas ngertiin seperti ini sudah ada gitu, karena kalian belum hafal. Oke, abaikan ini ya, ini salah. Ini yang kemarin. Nah, mungkin yang belum mengerjain tugas silakan, tugasnya jangan lupa. Nah, anak-anak, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Dah.